Selanjutnya tampilan Syarhil Quran dari Ponpes Ukhuwah Islamiyah dipersilakan. Lihat ceramah Ustadz Abdul Somad. Ustadz ceramah di Sumatera Barat. Jika kita umat Nabi Muhammad, sambutlah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sekarang ini kita masih diberikan nikmat dan kesehatan supaya kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju musola yang sama-sama kita cintai ini. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul Syarhil Quran kami pada hari ini, hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya tidak akan pernah terputus dari dunia sampai akhirat. Masrul muslimin rahimakumullah. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Keadaan pemuda tersebut sudah lengkap pada dirinya. Dia orang kaya, dia orang dihargai oleh semua orang. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya yang membuat makannya tak enak, tidurnya pun tak nyenyak. Oleh sebab itulah pemuda tersebut datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi sedang santai dengan para sahabat di bawah pohon yang rimbun daunnya, ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi yang membuat Nabi dan para sahabat terlena mempelajari ilmu agama. Datang pemuda tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, siapakah orang yang harus saya hormati di muka bumi ini ya Rasul? Nabi menjawab, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Yang ketiga kali pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menjawab, ibumu. Yang keempat kali pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi menjawab, ayahmu. Masrul muslimin rahimakumullah. Coba kita tengok pada sekarang ini, banyak anak-anak yang tidak hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya di sosial media, televisi. Banyak anak-anak yang tidak ada akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada seorang anak yang sampai membunuh kedua orang tuanya, dan ada juga seorang anak yang sampai memperkosa ibunya. Siapakah yang mau kita salahkan? Anaknya kah yang harus kita salahkan atau orang tuanya yang harus kita salahkan? Jangankan membunuh, jangankan memperkosa, sedangkan berkata keras saja sedikit kepada kedua orang tua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau
kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya tidak akan pernah terputus dari dunia sampai hari kiamat. Bahkan sampai hari akhirat pun masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan sebuah tausiah Kiai Haji Zaitun MZ yang gelarnya sejuta umat, meskipun beliau telah wafat namun tausiahnya masih diingat-ingat, tentang sepasang suami istri yang akan langkahkan kakinya ke dalam surga namun dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Padahal mereka orang beriman kepada Allah, padahal mereka selalu mengabdi kepada Allah, padahal mereka selalu bertawakal kepada Allah, tetapi hanya gara-gara dosa anaknya ya akhirnya mereka dijebloskan ke dalam neraka. Sang anaknya tadi protes kepada malaikat, "Ya malaikat, memang benar mereka beriman kepada Allah, memang benar mereka selalu mengabdi kepada Allah, memang benar mereka selalu bertakwa kepada Allah, tetapi mereka tidak pernah mengajarkanku yang namanya untuk berbuat baik. Mereka tidak pernah mengajarkanku yang namanya untuk beriman kepada Allah. Oleh karena itu, aku minta pengadilan kepadamu ya malaikat, tolong masukkan mereka ke dalam neraka juga." Bayi atau gurunya, utuh atau tidaknya kepribadian seorang anak, orang tua lah yang mengetahuinya. Suksesnya seorang anak tergantung didikan orang tuanya. Salahnya seorang anak tergantung kedua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawa yuhawidani, au yunasrani, au yumajisani." Tidak seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika orang tua yang sudah meninggal, yang banyak dosanya, pasti akan diazab oleh Allah di dalam kubur. Seketika itu berhenti azabnya. Bertanya orang yang diazab tadi, "Ya malaikat, kenapa engkau hentikan azabmu kepadaku?" Malaikat menjawab, "Bagaimana caranya aku melanjutkan azabmu kepadamu, sedangkan anakmu memohon ampun untukmu dan Allah pun telah mengabulkannya." Dapat kita simpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penting bagi kita semua mempunyai anak yang soleh dan soleha, karena anak yang soleh dan soleha lah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan cara masukkan ke sekolah pesantren. Di antaranya pondok pesantren ukhuwah Islamiyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baiklah, sampai di sini Syarhil Quran kami pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sebelum kami tutup akan membacakan sebuah pantun. Minum kopi rasa gula aren, jangan lupa bikin mie kuah. Jika ingin ada yang keren, sekolahkan di pondok pesantren ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum.